Jumlah lembaga survei berlomba-lomba mengeluarkan prediksi menjelang pemilihan presiden 2024. Hasil survei bermacam-macam. Hasil survei berbeda jauh atau relatif sama semestinya tak masalah, asal dilakukan dengan metode yang tepat. Hasil survei yang tidak akurat tidak akan dipercaya masyarakat. Survei pada prinsipnya adalah media untuk menunjukkan pendapat dan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu penting sehingga lembaga survei tidak boleh main-main. Kredibilitas lembaga survei dapat dilihat dari rekam jejak selama melakukan survei. Keberadaan web dari lembaga survei terkait juga dapat menjadi indikator bahwa lembaga survei itu apakah dapat dipercaya publik. Sekarang hanya satu klik bisa lihat jejak digitalnya. Misalnya, sudah berapa lama lembaga survei ini ada dan bagaimana hasil surveinya. Itu menunjukkan kredibilitas. Untuk memastikan kebenaran hasil lembaga survei, masyarakat dapat mengecek melalui metodologi yang dilakukan. Salah satu aspek metodologi yang penting diperiksa adalah pengambilan sampel responden yang harus representatif dan tidak memihak pada kriteria tertentu. Survei itu alat ilmiah, maka ada ukuran ilmiah pula. Salah satu cara cek metodologi, bagaimana pengambilan sampelnya. Masyarakat harus tahu akurasi sebuah survei itu berbanding lurus dengan jumlah sampel. Itu prinsip pertama. Semakin besar sampel, semakin kecil margin of error-nya. Sampel tidak boleh dipilih yang diduga kelompoknya. Selain sampel, lembaga survei harus menyusun pertanyaan yang komprehensif untuk kemudian diolah menjadi data. Hal ini menjadi kunci. Kalau dilakukan dengan baik, hasilnya harusnya valid dan hasilnya tidak terlalu jauh antar lembaga survei kalau dilakukan dalam rentang waktu yang sama. Meski demikian, hasil lembaga survei satu dengan yang lain dapat berbeda, tergantung pada situasi saat survei. Apalagi preferensi pemilih di Indonesia adalah swing voters atau dapat berubah meski telah menentukan pilihan. Perbedaan hasil survei juga dapat muncul karena ada lembaga survei yang sekaligus menjadi konsultan bagi calon tertentu. Ketika sebagai konsultan, survei kemudian tidak dibuat dengan metodologi yang benar, tetapi didorong menghasilkan hasil tertentu untuk membentuk opini publik. Ini berarti persoalan manipulasi. Hasil survei soal elektabilitas calon presiden misalnya bisa jadi dipengaruhi oleh pihak yang membiayai. Oleh sebab itu, masyarakat perlu melihat track record lembaga survei, cari informasi pembanding, diskusi dengan banyak orang. Diduga lembaga survei menerbitkan 2 laporan hasil survei. Satu yang akurat diserahkan ke pihak yang memesannya, satu yang rekayasa
supaya penilai positif untuk yang memesannya disebarkan untuk konsumsi publik. Masyarakat harus hati-hati kala membaca hasil survei, karena antara hasil survei dan pembentukan opini kini sulit dibedakan. Masyarakat sebaiknya tak langsung mempercayai hasil yang ditampilkan lembaga survei. Hasil survei bukan satu-satunya patokan masyarakat untuk menentukan hasil pemilu. Bahkan di beberapa negara, survei sudah tidak dilihat lagi sebagai pertimbangan untuk memilih calon yang diinginkan. Hasil survei itu bukan ramalan, harusnya juga bukan opini kelembagaan. Hasil survei itu hanya salah satu cara mengetahui preferensi